Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuda Magneto Purwandi dengan nomor NIM 225 120 107 111 034. Saya berasal dari kelas A2 Hukum dan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Anas Holis, MHI. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hukum dan masyarakat menurut ahli dan relevansinya di Indonesia. Untuk memenuhi tugas yang tengah semester yang akan diunggah melalui platform YouTube. Oke. Contoh saya akan mengambil tokoh itu Roscoe Pound. Roscoe Pound merupakan seorang ahli hukum, ahli botani dan pendidik asal Amerika. Roscoe Pound merupakan salah satu pemikir hukum yang pemikiran dan karyanya selalu diperbincangkan. Ia adalah sosok yang terkemuka di aliran sociological jurisprudence dan pragmatic legal realism. Roscoe Pound merupakan seorang ahli dan sosiolog yang berpendapat bahwa hukum dan masyarakat saling terkait dan bahwa hukum adalah produk dari perkembangan sosial. Nah, beliau juga mengemukakan teori hukum sosial yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan kebudayaan dalam pembuatan hukum. Selanjutnya, menurut Pound, hukum harus mencerminkan aspirasi masyarakat. Beliau juga berpendapat bahwa hukum tidak boleh hanya mempertahankan status atau kelompok tertentu, tetapi harus mencerminkan kepentingan umum. Pound juga berpendapat dan menekankan bahwa pentingnya mengembangkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Pound juga mengemukakan konsep hukum sebagai suatu ilmu sosial yang menekankan pentingnya mempelajari hukum sebagai bagian dari disiplin sosial. Ia juga berpendapat bahwa hukum harus dipelajari dalam konteks sosial, budaya, dan bahwa ahli hukum harus memahami dinamika sosial yang membentuk hukum. Secara keseluruhan, pandangan Roscoe Pound ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan kebudayaan dalam mempertimbangkan dalam pembuatan dan interpretasi hukum. Pound juga berpendapat bahwa hukum harus menjadi refleksi dari aspirasi masyarakat dan harus dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Pendapat Roscoe Pound ini memiliki relevansi atau hubungan tentang hukum dan masyarakat yang berada di situasi hukum di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki masyarakat yang beragam dan multikultural, hukum yang dibuat haruslah memperhatikan dan mencerminkan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam. Selama bertahun-tahun, pastinya Indonesia telah mengalami beberapa kasus yang menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, terutama hukum-hukum yang sedang disoroti beberapa tahun belakang ini, terutama di tahun 2023. Beberapa kasus tersebut misalnya permasalahan hak asasi manusia, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan maupun pejabat, korupsi, serta ketidakadilan dalam sistem peradilan. Pendapat Roscoe Pound tentang teori hukum sosial tadi menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial dan kebudayaan dalam pembuatan hukum. Nah, oleh karena itu,
penting bagi pemerintah Indonesia dan aparat hukum serta pejabat-pejabat atau tokoh penting Indonesia untuk memperhatikan kondisi sosial dan kebudayaan Indonesia ketika membuat kebijakan, membuat peraturan, dan membuat undang-undang. Selain itu, PON juga menekankan pentingnya mengembangkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk membuat hukum yang mampu menjaga keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya itu seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, terus kehidupan yang layak, tempat tinggal yang layak, dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan resikopan tadi dengan hubungan dan relevansinya dengan hukum dan masyarakat yang ada di Indonesia, maka diharapkan Indonesia tuh dapat memperbaiki sistem hukumnya agar lebih mencerminkan aspirasi masyarakat, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan lebih adil terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, terutama apabila menyangkut masyarakat kecil dengan pejabat atau penguasa. Dan diharapkan hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah yang hanya akan menindak kasus atau menindak pelaku jika itu berhubungan dengan rakyat kecil, dan kasus itu dilepas saja jika menyangkut pejabat-pejabat gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.